달콤해 마치 bonbon dessert 한 모금들이 마신 순간 덤덤 before 날 자제하려 시도했지만 조절이 안 돼 마보다 본능이 so fast. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Khalifatul Hasanah MPDI. Oke, yang pertama saya akan jelasin dulu apa itu psikoanalisis. Nah, psikoanalisis ini dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Sigmund Freud disebut juga dengan bapak konseling karena teorinya ini merupakan cikal bakal dari teori konseling selanjutnya. Freud dalam George mengatakan bahwa perkembangan manusia itu sangat ditentukan oleh 5 tahun pertama pertumbuhan. Ya, artinya kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka yang mereka alami pada usia 5 tahun pertama. Freud mengatakan bahwa struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu its. Its merupakan struktur kepribadian manusia yang dimiliki sejak ia lahir. Dan its ini bekerja sesuai prinsip ketenangannya. Yang kedua yaitu ego. Ego merupakan struktur kepribadian manusia yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia, dan ego ini muncul saat setelah berusia 1 tahun. Yang ketiga yaitu superego. Superego ini bertugas untuk merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan moral. Sehingga bila terjadi pelanggaran suatu nilai, maka superego ini akan ikut menghukum ego dan menimbulkan rasa bersalah. Oke, dalam psikoanalisis terdapat 5 teknik. Yang pertama asosiasi bebas, yang kedua interpretasi, yang ketiga analisis, yang keempat analisis mimpi, yang kelima analisis referensi dan transferensi. Nah, oke, yang terakhir kita akan mencari contoh kasus di kehidupan sehari-hari kita. Oke, jadi saya itu punya teman mahasiswa juga yang usianya itu 20 tahun. Dia itu suka cemas, panik kalau disuruh bicara di depan umum. Nah, dia itu akan merasakan gemeter, panas dingin, bahkan sampai mual kalau dia itu harus berbicara di depan publik gitu loh. Dia itu sampai kayak gitu, saking ketakutannya dia itu bahkan menghindar untuk mengambil kelas yang mengharuskan dia untuk berbicara di depan publik. Bahkan dia itu juga sampai menghindari atau nggak masuk kelas kalau dia itu dapat tugas presentasi kelompok. Jadi menurut teori psikoanalisis, mungkin ketakutan teman saya itu terjadi karena pengalaman traumatis dia di masa lalu. Contohnya mungkin dia pernah dipermalukan atau ditertawakan dulu ketika berbicara di depan kelas saat dia masih kecil, sehingga dia itu terbawa sampai sekarang gitu loh. Dan kejadian ini terjadi di alam bawah sadarnya, tetapi dia tetap memanifestasikan ketakutan dan kecemasan setiap kali dia dihadapkan dengan situasi yang serupa. Jadi menurut teori psikoanalisis, mungkin ketakutan teman saya itu terjadi karena pengalaman traumatis dia di masa lalu. Contohnya mungkin dia pernah dipermalukan atau ditertawakan dulu ketika berbicara di depan kelas saat dia masih kecil, sehingga dia itu terbawa sampai sekarang gitu loh. Dan kejadian ini terjadi di alam bawah sadarnya, tetapi dia tetap memanifestasikan ketakutan dan kecemasan setiap kali dia dihadapkan dengan situasi yang serupa. Jadi saya di sini sebagai teman itu
lebih merangkul dia, terus memberi motivasi. Terus kalau dia lagi presentasi misalnya ya, lagi presentasi kelompok di depan itu, kalau sudah selesai saya itu memberi applause buat dia biar dia itu merasa bangga. Terus kita mendengarkan dia bicara, menghargai kayak gitu, biar dia itu ngerasa kayak oh aku didengar, oh aku nggak disepelein gitu loh. Terus pokoknya kita kasih semangat buat dia lah, kita bantu sedikit demi sedikit untuk dia itu berani bicara di depan umum. Sedikit demi sedikit kita ajak dia ngobrol biar dia itu semakin lupa sama traumanya itu di masa lalu. 조절이 안 돼, 마보다 본능이 so fast. 이대로 멈출 수 없어, you know I don't.